Naskah Lewis and Clark, petualangan epik membelah benua Amerika, merekam odisei monumental Meriwether Lewis dan William Clark dalam menembus ketidaktahuan geografis Amerika Utara, bergerak dari ambisi imperial Thomas Jefferson hingga realitas brutal menaklukkan arus liar Missouri dan tembok raksasa pegunungan Rocky. Melalui mata Korps Penemuan, kisah ini menyoroti penderitaan fisik ekstrim, mulai dari memakan lilin demi bertahan hidup hingga runtuhnya mitos jalur barat laut, serta peran krusial diplomasi pribumi melalui sosok Sacagawea yang menjadi jembatan perdamaian di tengah ancaman suku-suku agresif. Di balik sorak-sorai kejayaan mencapai Pasifik, narasi ini mengungkap bayangan gelap ekspedisi, termasuk konflik berdarah pertama dengan suku Blackfeet dan beban psikologis yang berujung pada bunuh diri tragis Lewis, menandai sebuah pencapaian yang membuka gerbang kolonisasi Barat sekaligus awal kehancuran bagi peradaban penduduk asli yang mereka temui. Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. 14 Mei 1804. Di tepi sungai Missouri, dekat St. Louis, hujan turun dengan deras. Langit berwarna abu-abu besi, seolah enggan merestui sekelompok pria yang sedang memuat perahu lunas, keelboat, sepanjang 17 meter itu. Di mata penduduk setempat, mereka adalah orang-orang gila. Mereka hendak mendayung risalah kematian. Mereka akan pergi ke hulu, melawan arus sungai yang paling ganas di Amerika Utara, menuju terra incognita. Tanah tak dikenal yang di peta hanyalah ruang kosong berwarna putih. Di haluan perahu, berdiri dua pria yang kepribadiannya bertolak belakang, namun ditakdirkan untuk menjadi satu jiwa dalam sejarah. Meriwether Lewis, 29 tahun, mantan sekretaris pribadi Presiden Thomas Jefferson, adalah seorang pria yang rumit. Dia cerdas, terpelajar, seorang naturalis amatir yang obsesif, namun memiliki sisi gelap. Dia sering didera depresi melankolis dan suasana hati yang berubah-ubah. Di sebelahnya berdiri William Clark, 33 tahun. Rambut merahnya menyala, perawakannya kokoh. Dia adalah antitesis dari Lewis, pragmatis, ramah, ahli geografi yang brilian, dan pemimpin alami yang dicintai para prajurit. Ketika senapan ditembakkan sebagai tanda keberangkatan, Corps of Discovery atau Korps Penemuan resmi memulai perjalanan mereka. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan menghilang dari dunia beradab selama 2 tahun 4 bulan. Untuk memahami mengapa 45 pria, termasuk seorang budak kulit hitam bernama York dan anjing Newfoundland bernama Seaman, nekat menantang maut, kita harus mundur ke ruang kerja Thomas Jefferson di Washington, D.C. Setahun sebelumnya, 1803, Jefferson melakukan transaksi properti terbesar dalam sejarah, pembelian Louisiana Purchase. Dengan harga $15 juta, Amerika Serikat membeli wilayah seluas 2,1 juta kilometer persegi dari Napoleon Bonaparte, Prancis. Secara teoritis, Amerika baru saja menggandakan luas wilayahnya dalam semalam. Namun ada satu masalah konyol. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja mereka beli. Apakah ada gunung berapi? Apakah ada mammoth yang masih hidup, seperti yang diyakini Jefferson? Apakah ada suku kanibal? Tapi obsesi utama Jefferson bukanlah mammoth. Obsesinya adalah jalur barat laut atau Northwest Passage. Mitos geografi yang mengatakan ada jalur air langsung yang menghubungkan Atlantik dan Pasifik untuk perdagangan dengan Asia. Jefferson mengirim Lewis dengan instruksi spesifik, temukan sungai itu, petakan jalannya, dan buatlah kontak damai dengan penduduk asli. Ini bukan sekedar petualangan pramuka. Ini adalah misi intelijen militer, survei ekonomi,
dan diplomasi imperial kerajaan baru yang sedang lapar. Kembali ke sungai, realitas fisik segera menghantam mereka. Missouri bukanlah sungai yang tenang seperti Thames atau Seine. Missouri adalah naga lumpur yang mengamuk. Arusnya deras, berwarna coklat pekat, dan penuh dengan sawyers, batang pohon jakasa yang terhanyut dan berayun-ayun di bawah permukaan air, seperti gergaji, siap merobek lambung perahu. Perahu lunas utama mereka terlalu berat. Layar seringkali tidak berguna karena angin bertiup dari arah yang salah. Maka para anggota korps yang terdiri dari tentara perbatasan yang kasar, penebang kayu dan pemburu, harus melakukan pekerjaan yang menyiksa, disebut cordelling. Bayangkan ini, para pria harus terjun ke air berlumpur setinggi pinggang atau dada, mengikatkan tali tambang ke bahu mereka, dan menarik perahu seberat ton-ton itu melawan arus, sambil berjalan tertatih-tatih di tepian sungai yang penuh lumpur hisap, semak berduri, dan ular derik. Tangan mereka melepuh, kaki mereka luka-luka. Mereka digigit nyamuk yang jumlahnya seperti awan hitam, begitu banyak hingga anjing mereka melolong kesakitan, dan para pria harus mengoleskan lemak babi ke wajah agar bisa bernafas. Kelelahan yang luar biasa, tulis Clark dalam jurnalnya dengan ejaan yang berantakan tapi jujur. Para pria sangat menderita. Namun disinilah kepemimpinan Clark bersinar. Dia bisa memotivasi para pria kasar ini. Sementara Louis sering berjalan sendirian di darat, mencatat jenis tanaman baru atau mengamati burung, Clark berada di perahu, menavigasi bahaya. Mereka adalah duo yang sempurna. Louis adalah otak ekspedisi, Clark adalah otot dan hatinya. Kehidupan di awal ekspedisi bukanlah piknik demokrasi. Ini adalah ekspedisi militer. Para anggota korps adalah pria-pria keras yang suka minum whisky dan bertengkar. Disiplin harus ditegakkan. Ketika dua prajurit, John Collins dan Hugh Hall, ketahuan mencuri whisky dari persediaan komando dan mabuk saat bertugas, pengadilan militer digelar di tepi sungai. Hukumannya brutal, cambukan di punggung telanjang. Louis dan Clark ingin mengirim pesan jelas, kita akan pergi ke tempat di mana hukum negara tidak berlaku. Jika kita tidak memiliki disiplin internal, kita akan mati. Namun ada juga momen inklusivitas yang mengejutkan untuk zaman itu. York, budak kulit hitam milik Clark, menjadi sensasi tersendiri. Bagi suku-suku asli yang mereka temui di sepanjang Missouri bawah, York adalah manusia paling menakjubkan yang pernah mereka lihat. Mereka menyebutnya orang kulit hitam besar. Beberapa bahkan mencoba menggosok kulit York dengan jari basah, mengira itu adalah cat warna arang. York bukan sekedar pelayan. Dia berburu, dia bekerja menarik perahu, dan kekuatannya setara dengan siapapun di tim itu. Meskipun statusnya budak, di alam liar, hierarki perbudakan mulai kabur oleh kebutuhan bertahan hidup. Agustus 1804, 3 bulan perjalanan. Mereka telah melewati apa yang kini disebut Kansas dan Nebraska. Panas musim panas membakar kulit. Sergeant Charles Floyd, salah satu anggota termuda dan paling dapat diandalkan, mulai jatuh sakit. Dia mengeluh sakit perut yang luar biasa. Nyeri di usus yang tak tertahankan, catat Clark dalam jurnalnya dengan ejaan yang berantakan tapi jujur. Louis yang memiliki sedikit pelatihan medis dasar dari Benjamin Rush, dokter terkenal di Philadelphia, mencoba segala cara. Dia memberikan obat pencahar, opium, apa saja, tapi tidak ada yang berhasil. Hari ini dokter modern mendiagnosis Floyd menderita radang usus buntu yang pecah. Di tahun 1804, tanpa operasi, itu adalah hukuman mati. Bahkan jika mereka berada di rumah sakit terbaik di New York, Floyd tetap akan mati. Pada 20 Agustus, di sebuah tebing tinggi di atas sungai, sekarang Sioux City, Iowa, Sergeant Floyd menghembuskan nafas terakhirnya. Aku pergi sekarang, kata-kata terakhirnya kepada Clark. Kematian Floyd adalah pukulan psikologis yang berat. Mereka baru saja memulai. Mereka belum melihat pegunungan. Mereka belum bertemu suku Sioux yang menakutkan. Dan mereka sudah kehilangan satu orang. Mereka menguburkan Floyd di atas tebing dengan penghormatan militer.
memasang tonggak kayu cedar di atas kuburannya. Mereka menamai sungai kecil di sana Floyd's River. Malam itu saat api unggun menyala redup, keheningan menyelimuti kemah mereka. Realitas misi ini meresap ke dalam tulang mereka. Mereka sendirian. Tidak ada bala bantuan. Tidak ada rumah sakit. Jika mereka sakit, mereka mati. Jika mereka membuat kesalahan, mereka mati. Namun di peta Lewis, masih ada ribuan mil ruang kosong ke arah barat. Mereka tidak bisa berbalik. Di depan mereka, Sungai Missouri berbelok ke utara, masuk ke wilayah Dakotas, wilayah kekuasaan suku Teton Sioux, penguasa sungai yang memegang kunci gerbang perdagangan. Lewis dan Clark tahu, ujian diplomasi terbesar mereka sudah menunggu di tikungan sungai berikutnya. Apakah mereka akan disambut sebagai tamu, atau dihancurkan sebagai penjajah? September 1804, udara mulai mendingin di dataran besar, Great Plains. Rerumputan di tepian sungai mulai menguning dan langit membentang luas tanpa batas, membuat manusia merasa kerdil. Corps of Discovery telah memasuki jantung wilayah Dakota. Di sini, hukum Amerika Serikat hanyalah konsep abstrak. Hukum yang berlaku adalah hukum Teton Sioux atau Lakota. Teton Sioux adalah penguasa tak terbantahkan di Missouri Tengah. Mereka adalah perompak sungai yang cerdas dan kuat. Mereka mengendalikan arus perdagangan, menuntut upeti dari pedagang Prancis dan Inggris yang lewat, dan berperang dengan tetangga mereka. Lewis dan Clark memiliki instruksi naif dari Presiden Jefferson. Buatlah kesan yang baik. Beritahu mereka bahwa bapak besar di Washington adalah teman baru mereka. Namun pertemuan di Bad River, sekarang South Dakota, pada tanggal 25 September hampir mengakhiri ekspedisi ini sebelum benar-benar dimulai. Ketika Lewis dan Clark mendarat untuk berunding, suasananya tegang. Kepala suku Black Buffalo, kerbau hitam, menyambut mereka. Tetapi kepala suku kedua, The Partisan, bersikap agresif. Orang-orang Sioux tidak terkesan dengan hadiah medali perdamaian Jefferson atau sedikit tembakau. Mereka menginginkan lebih. Mereka menginginkan satu perahu penuh barang dagangan sebagai tol untuk lewat. Ketika Clark menolak, situasi meledak. Prajurit Sioux menangkap tali penambat perahu piroge. Busur panah ditarik, tombak diacungkan. Di momen kritis itu, William Clark mencabut pedangnya. Di perahu lunas, Lewis memerintahkan prajuritnya mengarahkan senapan ke dada para kepala suku dan menyalakan sumbu meriam putar atau swivel gun yang berisi peluru timah. Itu adalah Mexican standoff versi abad 19. Satu gerakan salah dan pembantaian akan terjadi. 40 orang Amerika melawan ratusan prajurit Sioux. "Kami siap mati untuk mempertahankan perahu ini," teriak Clark dengan bahasa isyarat yang kasar. Keberanian atau kenekatan Clark membuat Sioux terkejut. Untungnya, kepala suku Black Buffalo memerintahkan prajuritnya mundur. Dia memilih diplomasi daripada perang hari itu. Ekspedisi diizinkan lewat, tetapi dengan suasana permusuhan yang kental. Lewis dan Clark tidak tidur nyenyak selama berhari-hari setelahnya, menyebut Teton Sioux sebagai bajak purang terburuk di sungai. Oktober akhir. Setelah lolos dari cengkeraman Sioux, tim mencapai tujuan musim dingin mereka, yaitu desa-desa Mandan dan Hidatsa yang sekarang adalah North Dakota. Bagi pembaca modern yang membayangkan desa Indian sebagai beberapa tenda kulit tipi, realitas Mandan akan mengejutkan. Ini adalah metropolis padang rumput. 5 desa besar yang dihuni sekitar 4.500 orang, populasi yang lebih besar daripada St. Louis atau Washington DC pada saat itu. Mereka tinggal di rumah-rumah tanah, earth lodges, yang permanen, kokoh, dan hangat. Mandan adalah pusat perdagangan internasional. Di sini, jagung Mandan ditukar dengan senapan Inggris dari Kanada, kuda dari barat, dan barang-barang mewah dari segala penjuru. Lewis dan Clark memutuskan untuk membangun benteng musim dingin mereka di seberang sungai dari desa utama Mandan. Mereka menebang pohon kapas dan membangun Fort Mandan. Dan tepat waktunya, karena pada bulan November, musim dingin Arktik datang menghantam mereka. Suhu anjlok hingga minus 40 derajat Celcius. Sungai Missouri yang perkasa membeku padat, cukup kuat untuk dilalui kawanan kerbau.
Tinta Louis membeku di dalam penanya ketika dia mencoba menulis jurnal. Penjaga malam harus diganti setiap 30 menit agar tidak kehilangan jari kaki karena frostbite. Di dalam benteng yang berasap itu, kelangsungan hidup mereka bergantung pada hubungan baik dengan tetangga Mandan. Pandai besi ekspedisi John Shields menjadi pahlawan tak terduga. Orang-orang Mandan sangat menginginkan kapak besi untuk memotong es dan kayu. Shields bekerja siang dan malam menempa kapak, menukarnya dengan jagung dan daging kerbau. Pandai besi kami adalah penyedia makanan utama kami, tulis Louis. Di tengah musim dingin itulah seorang pedagang bulu Prancis Kanada bernama Toussaint Charbonneau mengetuk gerbang benteng. Charbonneau adalah pria berusia 40 tahun, agak gemuk, pengecut, dan menurut catatan Clark, seorang pria tanpa kelebihan khusus. Tapi dia bisa berbahasa Hidatsa. Louis dan Clark menyewa dia sebagai penerjemah. Aku punya istri, 2 orang, wanita Shoshone. Louis, yang otaknya selalu berpikir strategis, langsung tertarik pada kata Shoshone. Dia tahu bahwa hulu sungai Missouri ada di pegunungan, di wilayah suku Shoshone. Dia juga tahu bahwa untuk menyeberangi pegunungan itu sebelum musim dingin tahun depan, mereka akan membutuhkan kuda, dan suku Shoshone terkenal sebagai peternak kuda yang hebat. Tanpa penerjemah yang bisa bicara Shoshone, ekspedisi ini akan macet di kaki pegunungan. Maka Charbonneau diizinkan membawa salah satu istrinya, seorang gadis remaja berusia sekitar 16 tahun yang sedang hamil tua. Namanya Sakagawe. Sakagawe atau artinya wanita burung dalam bahasa Hidatsa bukanlah wanita merdeka. Dia diculik dari sukunya Shoshone oleh penyerap Hidatsa saat masih kecil, dibawa ratusan mil ke timur dan kemudian dijual atau dipertaruhkan kepada Charbonneau. Pada 11 Februari 1805, di dalam pondok Fort Mandan yang dingin, Sakagawe mengalami persalinan yang sulit dan menyakitkan. Louis yang cemas kehilangan aset penerjemahnya, bertindak sebagai dokter bidan. Seorang pedagang Prancis menyarankan pengobatan tradisional, cincin kerinting senar ular. Louis, meskipun skeptis, mencampur bubuk kerinting ular itu dengan air dan meminumkannya kepada Sakagawe. Entah karena efek obat itu atau kebetulan alam, 10 menit kemudian Sakagawe melahirkan bayi laki-laki yang sehat dan segar. Bayi itu dinamai Jean Baptiste Charbonneau, tapi Clark yang menyukai anak-anak memanggilnya dengan nama panggilan sayang, Pom atau Pompi. Kehadiran bayi ini mengubah dinamika ekspedisi secara fundamental. Sebuah pasukan militer yang membawa seorang wanita dan bayi bukanlah pasukan penyerbu. Itu adalah tanda damai yang universal. Seorang wanita dengan bayinya adalah paspor terbaik kami, kata Clark kemudian. Suku-suku asli tahu bahwa kelompok perang tidak pernah membawa wanita. April 1805, es di sungai mulai pecah dengan suara seperti tembakan meriam. Saatnya bergerak. Louis dan Clark membagi tim menjadi 2. Kelompok pertama dengan perahu lunas besar akan kembali ke hulu, pulang ke St. Louis. Mereka membawa laporan untuk Jefferson, peta, dan kotak-kotak berisi spesimen aneh. Kulit antelop, tanduk rusa, tanaman kering, dan yang paling merepotkan, seekor anjing padang rumput, prairie dog, dan burung magpie yang masih hidup. Kelompok kedua, The Permanent Party atau tim permanen, akan pergi ke hulu, ke arah barat. Jumlahnya 33 orang, termasuk Louis, Clark, York, Charbonneau, Sakagawe yang menggendong bayi Pompi di bahannya, dan anjing simen. Mereka menukar perahu besar dengan 6 kano kecil, atau piroge, agar lebih lincah di perairan dangkal. Tanggal 7 April 1805 adalah momen emosional. Kapal besar berlayar ke selatan, kembali ke dunia yang nyaman. Kano-kano kecil berlayar ke barat, menuju ketiadaan. Dalam jurnalnya hari itu, Meriwether Lewis menulis salah satu kalimat paling puitis dalam sejarah eksplorasi Amerika, yang menunjukkan campuran antara kegembiraan dan ketakutan eksistensial. Kami sekarang akan menembus sebuah negeri yang lebarnya setidaknya 2.000 mil, di mana jejak tangan manusia beradab belum pernah dikenal. Kapal-kapal kecil kami di dalam air terlihat terlalu kecil untuk menampung harapan kami yang besar. Aku merasa sangat bahagia, seakan-akan pikiranku melayang-layang dengan antisipasi adegan-adegan mendebarkan yang akan kualami. Mereka meninggalkan benteng yang aman. Di depan mereka, sungai Missouri berkelok-kelok menuju matahari. Mereka tidak tahu bahwa adegan mendebarkan yang dinanti Louis sebentar lagi akan berubah menjadi teror beruang raksasa dan dinding air terjun yang tak tertembus. Dan Sakagawe, gadis muda yang diam itu,
sedang menatap ke arah barat, ke arah pegunungan bersalju samar di Cakrawala. Dia sedang pulang, tapi dia tidak tahu apakah keluarganya masih ada di sana ataukah mereka akan menyambutnya kembali. Mei 1805, wilayah yang kini kita kenal sebagai Montana. Korps penemuan telah meninggalkan peradaban jauh di belakang. Di sini, lanskap berubah menjadi sesuatu yang purba dan menakjubkan. Padang rumput membentang tanpa batas, dipenuhi jutaan kerbau yang hitam pekat, seperti awan badai di atas tanah hijau. Langit begitu biru hingga menyakitkan mata. Namun, keindahan ini menipu. Lewis dan Clark segera menyadari bahwa mereka bukan lagi predator puncak di rantai makanan. Posisi itu dipegang oleh tuan tanah yang sebenarnya, beruang grizzly. Suku Mandan telah memperingatkan mereka tentang beruang putih yang ganas. Lewis, dengan arogansi seorang pemburu Virginia, mengira beruang ini sama seperti beruang hitam kecil di kampung halamannya. Orang Indian mungkin hanya melebih-lebihkan karena senjata mereka panah, pikirnya. Dia salah besar. Pada suatu sore, Lewis sedang berjalan sendirian di darat ketika dia melihat seekor grizzly raksasa seberat 300 kg. Dia menembaknya. Peluru senapannya mengenai tubuh beruang itu. Tapi bukannya mati, monster itu justru marah. Grizzly itu menyerbu dengan kecepatan kuda pacu. Senapan Lewis kosong. Butuh waktu semenit untuk mengisi ulang senapan muzzleloader saat itu. Lewis berlari sekuat tenaga, terjun ke sungai setinggi pinggang, dan mengacungkan spontun atau tombak perwira ke arah beruang yang mengaum di tepi air. Untungnya, beruang itu memutuskan untuk pergi. Insiden demi insiden terjadi. Suatu kali, dibutuhkan 10 peluru dari 6 penembak berbeda untuk menjatuhkan seekor grizzly yang terus menyerang dengan paru-paru tertembus. Monster-monster ini sungguh mengerikan, tulis Lewis di jurnalnya dengan nada rendah hati yang baru. Aku lebih suka bertempur melawan 2 orang Indian daripada 1 beruang putih. Juni 1805. Telinga Lewis mendengar suara gemuruh rendah konstan dari arah barat. Semakin hari suaranya semakin keras. Pada tanggal 13 Juni, Lewis berjalan mendahului tim utama dan menyaksikan pemandangan yang membuatnya ternganga sekaligus merinding. Air terjun besar Missouri. Air terjun itu megah, selebar 300 meter dengan air yang jatuh menghantam bebatuan, menciptakan kabut pelangi. Lewis menyebutnya pemandangan paling agung di alam. Namun keindahan itu hanya bertahan sebentar. Saat dia berjalan lebih jauh ke hulu, dia menemukan air terjun kedua, lalu ketiga, lalu keempat, lalu kelima. Ini bukan satu air terjun. Ini adalah rangkaian katarak raksasa sepanjang 16 km yang menjatuhkan sungai Missouri setinggi gedung pencakar langit. Tidak mungkin mendayung melawannya. Satu-satunya jalan adalah portage atau mengangkut barang lewat darat. Ini adalah mimpi buruk logistik. Mereka harus mengeluarkan kano-kano berat dari air, membuat gerobak darurat dari batang pohon kapas yang rapuh, dan menyeret beban seberat ribuan kilogram melintasi padang kaktus berduri di bawah terik matahari panas. Penderitaannya tak terbayangkan. Duri kaktus prickly pear delembus sol mokasin yang tipis, menusuk daging kaki hingga berdarah. Orang-orang berjalan pincang-pincang, catat Clark. Kaki mereka hancur. Mereka diserang badai es yang butirannya sebesar telur bebek, mememarkan kulit dan membuat mereka berdarah. Pekerjaan yang diperkirakan Lewis butuh setengah hari, ternyata memakan waktu 1 bulan penuh. 1 bulan yang melelahkan hanya untuk bergerak sejauh 29 km. Disinilah Lewis membuat kesalahan fatal akibat sisi intelektualnya. Dia membawa rangka besi untuk perahu lipat eksperimental yang dia sebut The Experiment. Dia yakin perahu ini akan menggantikan kano berat mereka. Dia menyuruh orang-orang menjahit kulit kerbau untuk menutupi rangka besi itu. Tapi tanpa getah pohon pinus untuk menambal jahitan, karena tidak ada pohon pinus di sana, perahu itu bocor seperti keranjang. The Experiment tenggelam. Usaha berhari-hari sia-sia. Lewis, dengan malu, memerintahkan perahu itu ditenggelamkan dan kembali membuat kano kayu biasa. Akhir Juli, setelah melewati neraka air terjun, mereka tiba di tempat di mana sungai Missouri terpecah menjadi 3 sungai yang sama besarnya. Tempat ini kini dikenal sebagai Three Forks.
Lewis menamai 3 sungai itu, Jefferson untuk presiden, Madison untuk menteri luar negeri, dan Gallatin untuk menteri keuangan. Mereka memilih mengikuti sungai Jefferson ke arah barat daya. Arusnya deras, dangkal, dan menyiksa. Para pria harus menyeret kano dengan berjalan di dalam air yang dinginnya menusuk tulang. Karena air itu berasal dari lelehan salju pegunungan. Bahu mereka lecet, tubuh mereka kurus kering karena kekurangan makanan. Namun, di tengah kelelahan itu, Sakagewa mulai mengenali tanda-tanda alam. Kita sudah dekat, katanya, sambil menunjuk sebuah bukit kapur itu. Itu kepala berawan. Orang-orangku berburu di sini. Harapan melambung. Mereka harus menemukan suku Shoshone. Logika Lewis sederhana. Sungai Missouri akan segera habis di sumbernya. Mereka harus menyeberangi pegunungan atau Continental Divide. Tanpa kuda yang hanya dimiliki suku Shoshone, mereka tidak mungkin membawa persebekalan melintas gunung. Tanpa kuda, ekspedisi ini mati. Meriwether Lewis yang tidak sabar dan cemas karena belum melihat satupun orang Indian, memutuskan untuk berjalan mendahului tim utama bersama 3 orang terbaiknya. Dia mendaki semakin tinggi, udara semakin tipis, vegetasi berubah dari padang rumput menjadi hutan pinus. Akhirnya, dia melihatnya. Sebuah mata air kecil yang jernih menetes dari sela bebatuan. Itu adalah hulu sungai Missouri. Lewis membungkuk dan minum air itu. Dia telah mencapai tujuan yang dicari manusia selama beratus-ratus tahun. Di tempat ini, dia bisa berdiri dengan satu kaki di sisi barat sungai kecil itu, dan kakinya yang lain di sisi timur. Dia telah menaklukkan sungai itu. Tapi misi utamanya adalah menemukan apa yang ada di balik bukit itu. Teori geografi zaman itu, termasuk peta Jefferson, mengatakan bahwa pegunungan Rocky itu seperti pegunungan Appalachia di timur, yaitu sebuah punggung tunggal yang sempit. Di baliknya, seharusnya ada sungai besar yaitu Columbia yang mengalir landai ke Pasifik. Cukup jalan kaki setengah hari, lalu naik perahu lagi. Mudah. Lewis mendaki punggung terakhir menuju Lemhi Pass. Jantungnya berdebar mengantisipasi pemandangan samudra atau setidaknya sungai besar ke barat. Dia sampai di puncak. Dia melihat ke barat. Dan di detik itu, hati Meriwether Lewis hancur. Mitos jalur barat laut mati seketika. Di hadapannya, tidak ada jalan landai, tidak ada jalan mudah. Yang ada hanyalah lautan pegunungan. Puncak demi puncak bersalju membentang sejauh mata memandang, berlapis-lapis, tajam dan mengerikan. Pemandangannya indah, tapi bagi seorang penjelajah yang lelahan, itu adalah vonis mati. Ternyata, pegunungan Rocky bukanlah punggung sempit. Itu adalah bentang natural selebar ratusan mili. Gunung-gunung tinggi yang sangat luas masih ada di sebelah barat kami, tulis Lewis dengan nada putus asa yang tertahan. Tidak ada jalur air langsung ke Pasifik. Jefferson salah. Dunia salah. Mereka harus berjalan kaki melintasi neraka beku itu. Keesokan harinya, dalam keputusasaan mencari bantuan, Lewis akhirnya bertemu dengan 3 orang wanita Shoshone yang sedang mengumpulkan akar-akaran. Awalnya mereka ketakutan, mengira Lewis adalah musuh. Lewis meletakkan senapannya, menggulung lengan tangannya untuk menunjukkan kulit putihnya, dan memberikan hadiah manik-manik. Wanita-wanita itu membawanya ke desa mereka. Kepala suku Kameawet mengambutnya dengan hati-hati. Hubungan masih tegang. Kameawet suspisi orang kulit putih ini adalah sekutu musuh mereka yang datang untuk menjebak mereka. Lewis membujuk Kameawet untuk ikut dengannya kembali ke sungai menemui temannya, atau Clark, dan perahu-perahu yang membawa lebih banyak hadiah. Kameawet setuju dengan ragu-ragu, membawa pasukannya. Pertemuan di tepi sungai itu menjadi salah satu kejadian paling ajaib dalam sejarah Amerika. Clark dan rombongan tiba dengan perahu. Sakagewa yang duduk di perahu tiba-tiba mulai menunjuk-nunjuk, tertawa dan menangis histeris. Dia melompat ke darat dan berlari ke arah kerumunan orang Shoshone. Dia mengenali seorang wanita, teman kecil bersamanya yang juga diculik tapi berhasil melarikan diri. Mereka berpelukan sambil menangis. Kemudian Sakagewa dipanggil ke tenda dewan untuk menerjemahkan pembicaraan antara Lewis dan kepala suku Kameawet. Saat Sakagewa mulai menerjemahkan, dia menatap wajah kepala suku itu. Suaranya tercekak. Dia melompat dari tempat duduknya, berlari memeluk Kameawet dan menyelimutinya dengan selimutnya sambil menangis terseduh-seduh. Kameawet adalah kakak kandungnya. 5 tahun setelah diculik dan dianggap mati, Sakagewa pulang dan menemukan kakaknya telah menjadi kepala suku. Bahkan Lewis dan Clark yang tabah pun tersentuh.
Situasi itu sangat mengharukan, tulis Clark. Berkat reuni emosional ini, aliansi dapat diamankan. Kamehameha setuju memberikan kuda-kuda terbaiknya kepada ekspedisi ini. Dia bahkan memberikan seorang pemandu tua yang disebut Old Toby untuk menunjukkan jalan melintas pegunungan. Namun Old Toby memberikan peringatan yang suram. Jalan di depan, jalur Lolo, adalah jalan yang jarang dilalui bahkan oleh orang Indian. Tidak ada binatang buruan di sana. Jalannya curam dan penuh salju abadi. Lewis dan Clark memiliki kuda sekarang. Tapi mereka menatap dinding raksasa pegunungan Rocky dengan perasaan gentar. Musim dingin kedua akan segera datang. Mereka harus menyeberang sekarang atau terkubur di sana selamanya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana ekspedisi ini didorong hingga ke batas kelaparan, di mana mereka harus memakan lilin dan kuda mereka sendiri untuk bertahan hidup, sebelum akhirnya mendengar suara ombak yang mereka impikan. September 1805, Pegunungan Bitterroot, bagian dari Rocky Mountains, di perbatasan Idaho dan Montana modern. Jika neraka itu dingin dan berwarna putih, maka inilah tempatnya. Korps penemuan telah meninggalkan kenyamanan relatif lembah Shoshone. Dengan kuda-kuda yang baru dibeli dan dipandu oleh Old Toby, seorang tua Shoshone yang ingatannya tentang jalan setapak mulai memudar, mereka memasuki jalur Lolo. Ini adalah jalur pegunungan purba yang sempit, terjal, dan tertutup hutan pinus yang begitu rapat hingga menghalangi sinar matahari. Salju mulai turun, menimbun jejak kaki mereka. Di sini, di ketinggian ribuan meter, tidak ada bison, tidak ada rusa, tidak ada antelop. Hutan ini sunyi senyap, sebuah kuburan hijau raksasa tanpa kehidupan binatang. Orang-orangku basah, kedinginan dan lapar, tulis William Clark. Tinta di penanya mungkin satu-satunya benda cair yang tidak membeku malam itu. Kuda-kuda Shoshone terpeleset di jalan setapak yang miring dan berlumpur es, jatuh ke jurang di bawahnya, menghancurkan perbekalan yang tersisa. Tapi kerugian terbesar bukanlah barang, melainkan kalori. Tubuh para penjelajah mulai memakan dirinya sendiri. Lemak cadangan habis, otot-otot mulai menyusut. Wajah mereka menjadi tengkorak yang dibalut kulit kasar yang terbakar matahari dan frostbite. Dalam keputusasaan, mereka mulai memakan apa saja. Mereka memakan lemak beruang yang tersisa, yang sudah tengik. Mereka memakan lilin yang terbuat dari lemak hewan, tallow candles. Dan ketika itu habis, Lewis mengeluarkan senjata rahasianya yang paling dibenci semua orang, sup portable. Ini adalah penemuan militer abad ke-19, campuran kaldu sapi, telur dan sayuran yang direbus hingga kering menjadi lembaran keras seperti lem guli. Rasanya mengerikan. Para prajurit membencinya, tetapi benda itulah yang mencegah mereka mati kelaparan sepenuhnya. Namun sup lem itu tidak cukup. Pada tanggal 14 September, di sebuah sungai kecil yang kemudian mereka namai dengan nama menyedihkan, Colt Killed Creek, sungai kuda muda yang dibunuh, mereka melakukan hal yang tabu bagi seorang kavaleri. Mereka menyembelih seekor anak kuda, Colt. Mereka melahap daging kuda muda itu sampai ke tulang-tulangnya. Tidak ada sisa. Itu adalah makanan terbaik yang pernah kami makan dalam waktu yang lama. Aku Lewis. Clark yang selalu menjadi pejalan kaki tercepat dan pemimpin lapangan yang pragmatis, memutuskan untuk maju mendahului kelompok utama yang lambat. Dia membawa 6 pemburu, bergegas menuruni pegunungan mencari dataran rendah dan makanan. Pada tanggal 20 September 1805, Clark keluar dari hutan pinus yang gelap dan melihat pemandangan surga, Whippy Prairie. Dataran rumput luas mandi dalam sinar matahari musim gugur, dan yang lebih penting, ada asap mengepul. Ada desa. Ini adalah wilayah suku Nez-Perce, Nimiipuu. Anak-anak Nez-Perce yang sedang bermain melihat makhluk-makhluk aneh keluar dari hutan. Pria-pria ini berjanggut lebat, sesuatu yang tidak dimiliki pria Nez-Perce. Bau, kotor, dan tampak seperti hantu kelaparan. Nez-Perce adalah suku kuat dan bangga. Saat itu sebagian besar prajurit mereka sedang pergi berperang. Yang tinggal di desa hanyalah wanita, anak-anak, dan orang dua. Secara teori, Nez-Perce bisa saja membantai rombongan Clark yang lemah itu dalam tidur mereka dan mengambil senjata api canggih yang mereka bawa. Itu akan mengubah sejarah Amerika. Mengapa mereka tidak melakukannya?
Jawabannya terletak di seorang wanita tua bernama Watku Wes, wanita yang kembali dari jauh. Dulu Watku Wes pernah diculik oleh musuh dan dibawa jauh ke timur, ke Kanada, di mana dia tinggal dengan pedagang kulit putih yang memperlakukannya dengan baik sebelum dia berhasil pulang. Ketika para penatua Nez Perce berdiskusi apakah akan membunuh orang asing ini, Watku Wes yang sedang dinaran itu mendengar dari dalam tendanya. Dia berkata, "Jangan sakiti mereka. Mereka adalah orang-orang dari ras yang pernah menolong saya. Lakukan kebaikan kepada mereka." Kata-kata wanita tua itu menyelamatkan ekspedisi Lewis and Clark dari kemusnahan. Kepala suku Twisted Hair menyambut mereka. Dia memberi mereka makanan pokok Nez Perce, akar camas. Akar ini manis seperti ubi jalar. Bagi Nez Perce, ini makanan lezat. Tapi bagi perut orang Amerika yang sudah kosong selama berminggu-minggu dan penuh bakteri asing, akar camas yang difermentasi menjadi racun. Malam itu, seluruh anggota korps jatuh sakit parah. Perut mereka kembung, diare salah parah, dan muntah-muntah. "Aku hampir tidak bisa bergerak," keluh Clark. Selama 2 minggu, mereka terbaring lemah di tepi sungai Clearwater, dirawat oleh orang-orang yang hampir mereka anggap musuh. Oktober 1805. Setelah sembuh, sedikit, mereka beralih moda transportasi lagi. Mereka menitipkan kuda-kuda mereka pada suku Nez Perce untuk dijaga sampai musim semi. Mereka menebang pohon Pinus ponderosa gagastina dan membuat 5 kanu baru menggunakan metode pembakaran khas Indian, dugout canoe. Sekarang gravitasi berpihak kepada mereka. Sungai Clearwater mengalir ke Sungai Snake mengalir ke Sungai Columbia mengalir ke Pasifik. Jalan tol air yang dicari Jefferson akhirnya ditemukan, meskipun letaknya jauh lebih barat dari yang diperkirakan. Mereka meluncur cepat. Arus sungai di sini brutal tapi cepat. Mereka melewati katarak-katarak mengerikan seperti The Narrows dan The Dalles. Penduduk asli di tepi sungai, suku Chinokianan, menonton dengan ngeri saat orang-orang kulit putih yang gila ini mendayung kano berat menembus pusaran air yang biasanya dihindari. Tapi Lewis dan Clark sedang terburu-buru. Musim dingin Pasifik sedang mengejar mereka. Di wilayah ini budaya berubah total. Tidak ada kuda atau tenda kulit. Penduduk di Sungai Columbia hidup dari salmon. Mereka tinggal di rumah papan kayu sidar yang panjang. Mereka memiliki tradisi unik, meratakan dahi bayi, head flattening, sebagai tanda status sosial bangsawan. Orang-orang Chinokianan ini adalah pedagang yang cerdik. Mereka sudah biasa bertemu kapal-kapal dagang Inggris dan Amerika di muara sungai. Mereka memakai jaket pelaut Oda dan memiliki sedikit kosakata bahasa Inggris, dammet dan musket. Ini tanda bahwa laut sudah dekat. Pagi itu kabut tebal menyelimuti sungai yang kini melebar menjadi 4 atau 5 mil. Ketika kabut tertinggal, William Clark melihat gelombang besar bergulung di kejauhan. Dia mendengar suara gemuruh yang berbeda dari suara sungai, suara yang berirama dan abadi. Dalam jurnalnya, Clark menulis kalimat yang paling terkenal dan paling salah eja dalam sejarah ekspedisi. "Ocean in view, oh sukacitanya." Mereka bersorak. Mereka menangis. Setelah 18 bulan, setelah 4.000 mil penderitaan, mereka mencapai tujuan. Namun Pasifik tidak menyambut mereka dengan ramah. Samudra itu menyambut mereka dengan badai. Selama 3 minggu berikutnya, mereka terjebak di tempat yang sebut Lewis sebagai Dismal Niche, celah suram, di sisi utara muara sungai, sekarang negara bagian Washington. Mereka terjepit di antara tebing batu vertikal dan ombak pasang yang ganas. Hujan turun tanpa henti, tidak ada tanah datar untuk tidur. Mereka tidur di atas batang kayu basah yang terapung. Pakaian kulit mereka membusuk di badan. Mereka basah kuyup 24 jam sehari, kedinginan dan makan ikan busuk. "Kami berada dalam situasi yang tidak sangat nyaman," tulis Clark dengan understatement khasnya. Akhirnya badai mereda. Mereka berhasil menyeberang ke sisi selatan sungai, sekarang Oregon yang lebih terlindungi dan banyak rusa elk untuk diburu. Disinilah pada tanggal 24 November 1805 terjadi peristiwa luar biasa. Mereka perlu memutuskan di mana akan membangun benteng musim dingin, di sisi utara yang banyak air tawar atau sisi selatan yang banyak hewan buruan. Di antara memutuskan sendiri sebagai komandan militer, Lewis dan Clark mengadakan pemungutan suara. Setiap anggota korps ditanya pendapatnya. Yang membuat momen ini bersejarah adalah siapa yang ikut memilih. York, seorang budak kulit hitam, memberi pendapatnya.
Ini terjadi 60 tahun sebelum Perang Sipil Amerika menghapuskan perbudakan. Sakagawe, wanita pribumi, memberi pendapatnya. Dia memilih tempat di mana ada banyak potatoes, akar-akaran. Catat Clark. Ini terjadi 115 tahun sebelum wanita Amerika mendapatkan hak pilih. Di tepi samudra yang liar itu, jauh dari peradaban yang membelenggu mereka dengan hukum ras dan gender, Corps of Discovery mempraktekkan demokrasi murni untuk kelangsungan hidup bersama. Mereka memilih sisi selatan. Mereka mulai menebang pohon dan membangun Fort Clatso. Saat hujan musim dingin mulai turun lagi dan akan turun selama 94 dari 106 hari mereka di sana, mereka duduk di dalam benteng kayu yang lembab. Misi tercapai. Mereka telah membelah kontinen. Tapi sekarang muncul pertanyaan baru yang lebih menakutkan. Bagaimana caranya kita pulang? Jalan pulang itu ternyata akan jauh lebih berbahaya daripada jalan pergi. Selanjutnya kita akan melihat pepecahan tim, konflik berdarah pertama dan terakhir dengan suku Blackfeet, serta nasib tragis sang kapten yang jiwanya tertinggal di hutan belantara. Maret 1806, Fort Clatsop, Oregon. Setelah 3 bulan didera hujan yang turun tanpa henti, hanya 12 hari tanpa hujan, pakaian mereka membusuk di badan dan moral berada di titik nadir. Mereka muak dengan pantai. Mereka rindu padang rumput. Mereka rindu rumah. Tanpa menunggu kapal dagang yang tak kunjung datang untuk menumpang pulang, harapan naif Jefferson, Lewis dan Clark memutuskan untuk berjalan kaki kembali. Mereka menyerahkan benteng kayu itu kepada suku Clatsop sebagai hadiah perpisahan. Dan pada tanggal 23 Maret, mereka memutar haluan perahu ke hulu. Jalan pulang ternyata lebih cepat, namun jauh lebih berbahaya. Arus sungai Columbia yang deras kini harus dilawan. Penduduk asli di sepanjang sungai, yang dulu penasaran, kini mulai bersikap memusuhi. Mereka sering mencuri barang-barang ekspedisi. Lewis yang kesabarannya mulai menipis sempat mengancam akan membakar sebuah desa jika kapak yang dicuri tidak dikembalikan. Sisi gelap Lewis mulai muncul kembali. Namun, tantangan terbesar tetaplah pegunungan Rocky. Ketika mereka tiba kembali di wilayah Nez Perce pada bulan Mei, salju di pegunungan masih setinggi dada kuda. Mereka terpaksa menunggu selama sebulan penuh dengan frustasi, bermain permainan base, leluhur baseball, dengan orang Nez Perce untuk membunuh waktu. Akhirnya, pada akhir Juni, dengan panduan pemandu Nez Perce yang handal, mereka berhasil menyeberangi lautan pegunungan itu hanya dalam 6 hari. Prestasi yang membutuhkan waktu berminggu-minggu saat berangkat. Begitu sampai di Traveler's Rest, sekarang Lolo, Montana, mereka melakukan keputusan taktis yang sangat beresiko. Mereka memecah kekuatan. William Clark akan membawa sebagian besar tim menyusuri sungai Yellowstone ke selatan. Meriwether Lewis akan membawa kelompok kecil, 9 orang, ke utara, menjelajahi sungai Marias. Tujuan Lewis adalah geopolitik murni. Dia ingin membuktikan bahwa hulu sungai Marias mencapai garis lintang utara ke-50, yang akan memperluas klaim wilayah Louisiana Purchase hingga memotong akses Inggris ke sungai Missouri. Keputusan membagi tim di wilayah musuh ini hampir membunuh Lewis. Juli 1806, Lewis dan 3 orang terbaiknya, Drew Willard, Reuben Fields, dan Joseph Fields, terpisah dari kelompok kecilnya untuk survei lebih jauh. Di tepi sungai Marias, mimpi buruk Lewis menjadi kenyataan. Dia melihat kuda-kuda di kejauhan. Bukan kuda liar, tapi kuda dengan pelana. Dia bertemu dengan Blackfeet, tepatnya subsuku Piegan. Blackfeet adalah Spartanya dataran Amerika. Mereka adalah prajurit yang paling ditakuti, dipersenjatai senapan oleh pedagang Inggris di Kanada, dan sangat protektif terhadap wilayah mereka. Pertemuan awal berlangsung tegang, namun damai. 8 remaja prajurit Blackfeet setuju untuk berkemah bersama 4 orang Amerika itu. Melalui bahasa isyarat, Lewis menjelaskan misinya, menyatukan semua suku di bawah bendera Amerika dan menjual senjata kepada musuh-musuh Blackfeet, Nez Perce, dan Shoshone. Bagi Blackfeet, ini bukan tawaran damai, ini ancaman eksistensial. Jika musuh mereka punya senjata api, dominasi Blackfeet akan runtuh.
Malam itu, mereka tidur mengelilingi api unggun yang sama. Louis mengambil giliran jaga pertama, lalu tertidur lelap karena kelelahan. Subuh, 27 Juli 1806, teriakan Joseph Fields memecah keheningan pagi. "Sialan kalian, lepaskan senjata saya!" Para prajurit Blackfeet mencoba mencuri senapan-senapan Amerika saat mereka tidur. Kekacauan pecah. Reuben Fields mengejar seorang Indian yang membawa lari senapannya, menikam jantungnya dengan pisau berburu. Prajurit muda itu tewas setika. Di sisi lain, Louis terbangun dan melihat seorang prajurit melarikan kuda-kuda mereka. Dia berteriak memberi peringatan, lalu menembak. Peluru Louis menghantam perut prajurit Blackfeet itu. 2 orang Indian mati. Ini adalah satu-satunya insiden kekerasan mematikan dalam seluruh ekspedisi. Sadar bahwa pasukan utama Blackfeet mungkin ada di dekat sana, Louis dan 3 orangnya melompat ke atas kuda dan memacu hewan itu seperti orang gila. Mereka berkuda sejauh 100 mil atau 160 kilometer hampir tanpa henti dalam waktu kurang dari 24 jam. Kuda-kuda mereka berbusa dan nyaris mati kelelahan, tapi mereka berhasil mencapai Sungai Missouri dan bergabung kembali dengan kano-kano yang lewat. Insiden di Two Medicine River ini memiliki dampak jangka panjang yang mengerikan. Blackfeet menjadi musuh abadi Amerika Serikat selama 80 tahun berikutnya, menutup akses ke Montana bagi para pemburu kulit putih dan membunuh siapapun yang mencoba masuk. Diplomasi Louis telah gagal total. Nasib buruk belum selesai membayangi Louis. Beberapa minggu kemudian, saat sedang berburu rusa elk di semak-semak tebal, Louis tertembak di bagian pantat. Peluru itu bukan dari musuh, tapi dari anak buahnya sendiri, Pierre Cruzat. Cruzat adalah pemain biola yang hebat, tapi memiliki satu kekurangan fatal bagi seorang pemburu. Dia buta sebelah dan rabun. Dia mengira Louis, yang memakai pakaian kulit rusa, adalah seekor rusa. Luka itu tidak fatal, tapi sangat menyakitkan dan memalukan. Louis harus menghabiskan sisa perjalanan dengan berbaring tengkurap di kano, tidak bisa duduk, sementara Clark mengambil alih komando penuh. 12 Agustus 1806, di pertemuan Sungai Missouri dan Yellowstone, seluruh tim akhirnya bersatu kembali. Mereka bersorak kegirangan. Mereka selamat. Mereka meluncur cepat ke hilir, kembali ke desa Mandan. Disinilah mereka harus mengucapkan selamat tinggal. John Colter, salah satu anggota tim, meminta izin untuk tidak pulang. Dia ingin kembali ke hutan belantara untuk berburu berang-berang. Dia menjadi mountain man pertama dalam sejarah Amerika. Perpisahan dengan Sacagawea dan Chabourneau lebih emosional. Clark menawarkan untuk membawa bayi John Baptist atau Pompey ke St. Louis dan membiayai pendidikannya. Sacagawea dan Chabourneau setuju, tapi meminta waktu 1 tahun lagi sampai anak itu disapih. Chabourneau dibayar $503,33 untuk jasanya. Sacagawea, dia tidak mendapat 1 pen pun. Namanya bahkan tidak ada dalam daftar gaji. Sejarah mencatat ketidakadilan ini dengan tinta tebal. Wanita yang menyelamatkan nyawa mereka berkali-kali itu ditinggalkan di tepi sungai, melambaikan tangan saat perahu-perahu meluncur pergi. St. Louis, tengah hari. Warga kota melihat kano-kano kumal merakap di dermaga. Pria-pria di dalamnya tampak liar, berjanggut panjang dan berpakaian kulit hewan. Lalu seseorang mengenali mereka. Louis dan Clark, mereka hidup. Setahun yang lalu, rumor telah menyebar bahwa seluruh ekspedisi telah dibantai atau tersesat. Mereka dianggap sudah mati. Sekarang mereka kembali sebagai pahlawan yang bangkit dari kubur. Mereka pergi ke ujung dunia dan kembali. Mereka kehilangan hanya 1 orang, Floyd. Jefferson sangat gembira. Ini adalah kesuksesan yang melampaui segala harapan, tulisnya. Inilah bagian tersedih dari cerita ini. Setelah pesta penyambutan selesai, nasib kedua kapten menyimpang tajam. William Clark hidup bahagia. Dia diangkat menjadi brigadir jenderal dan inspektur urusan Indian. Dia menjadi orang yang paling berkuasa di barat, dihormati oleh kulit putih dan merah. Dia memenuhi janjinya pada Sacagawea. Dia menyekolahkan John Baptist di sekolah terbaik.
Clark meninggal di usia tua, 68 tahun, sebagai negarawan terhormat. Tapi Meriwether Lewis, kesuksesan menghancurkan dia. Jefferson mengangkatnya menjadi gubernur wilayah Louisiana. Lewis tidak cocok menjadi birokrat. Dia hebat politik, dia benci kertas kerja. Dia merindukan kesunyian hutan. Lewis mulai minum alkohol secara berlebihan. Depresinya kembali dengan kekuatan penuh. Dia gagal menerbitkan jurnal ekspedisinya, tugas yang diamanatkan Jefferson yang membuatnya merasa bersalah. Dia terlilit hutang dan musuh politiknya di Washington menolak membayar tagihan ekspedisi. Pikirannya mulai kacau. Dia merasa diawasi. Dia merasa gagal. Oktober 1809, 3 tahun setelah pulang sebagai pahlawan nasional, Lewis sedang dalam perjalanan ke Washington DC untuk membersihkan nama baiknya dan menagih hutang. Dia menginap di sebuah penginapan kecil bernama Grinder Stand di jalur sunyi Natchez Strait, Tennessee. Malam itu, Nyonya Grinder mendengar Lewis mondar-mandir membicarakan diri sendiri dengan keras. "Tuhan, ampunilah aku." Dini hari, 2 suara tembakan terdengar. Nyonya Grinder ketakutan, tidak berani keluar. Dia mendengar suara Lewis meminta air, tapi dia mengunci pintu. Saat matahari terbit, mereka menemukan Meriwether Lewis. Dia telah menembakkan dirinya sendiri, di kepala, terserempet, dan di dada. Dia masih hidup, merangkak, dan berdarah-darah. Dia memohon kepada pelayannya untuk mengambil senapannya dan menghabisinya. "Aku bukan pengecut, tapi aku begitu kuat, begitu sulit untuk mati." Dia meninggal beberapa jam kemudian, usianya baru 35 tahun. Pahlawan grandios Amerika, penakluk kontinen, mati sendirian, bangkrut, dan putus asa di sebuah gubuk di tengah hutan. Ekspedisi Lewis dan Clark adalah pencapaian logistik. Ekspedisi Lewis dan Clark berdiri sebagai monumen ketahanan fisik dan mental yang tak tertandingi dalam sejarah awal Amerika Serikat. Dari sebuah visi ambisius di atas kertas peta Jefferson yang kosong, Korps Penemuan mengubahnya menjadi realitas yang brutal, menaklukkan arus liar Sungai Missouri dan menembus dinding es Pegunungan Rocky yang menghancurkan mitos jalur barat laut. Keberhasilan mereka menempuh jarak 8.000 mil bukanlah sekadar pencapaian logistik, melainkan kemenangan kehendak manusia atas kelaparan ekstrim, penyakit, dan medan mematikan yang dirancang alam untuk membunuh siapapun yang berani melintasinya. Namun, narasi kepahlawanan ini tidak bisa dipisahkan dari peran vital penduduk asli dan ironi tragis yang mengikutinya. Tanpa panduan Sacagawea dan kemurahan hati suku Nez Perce, ekspedisi ini hampir pasti akan berakhir sebagai tumpukan tulang belulang di hutan belantara. Jejak langkah yang mereka tinggalkan menjadi retakan pertama di bendungan isolasi barat. Keberhasilan mereka membuka gerbang bagi banjir pemukim, tentara, dan penyakit, yang pada akhirnya menyapu bersih peradaban tuan rumah yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Pertumpahan darah dengan suku Blackfeet di Sungai Marias hanyalah pendahuluan gelap dari konflik panjang yang akan mewarnai sejarah ekspansi Amerika di masa depan. Pada akhirnya, kisah ini ditutup dengan kontras yang memilukan antara kejayaan publik dan kehancuran pribadi. Sementara William Clark berhasil beradaptasi dan menikmati masa tua sebagai negarawan yang dihormati, Meriwether Lewis, sang kapten intelektual yang jiwanya tertinggal di kebebasan hutan liar, mati dengan tangannya sendiri dalam keputusasaan, tidak sanggup memikul beban peradaban yang justru ia bantu perluas. Warisan Lewis dan Clark mengajarkan bahwa menaklukkan peta dunia mungkin bisa dilakukan dengan disiplin baja, namun menaklukkan iblis dalam diri sendiri dan menanggung konsekuensi sejarah seringkali menuntut harga yang jauh lebih mahal daripada nyawa itu sendiri. Siapkan nyali Anda untuk menaiki perahu lunas melawan arus liar Missouri dan menembus terra incognita bersama pasukan yang nekat menantang maut demi mengisi peta kosong Amerika. Kisah ini akan menyeret Anda keluar dari kenyamanan sejarah sekolah, langsung ke tengah badai salju di mana para penjelajah terpaksa memakan lilin demi bertahan hidup, dan menyaksikan bagaimana satu letusan senjata di Sungai Marias memicu permusuhan abadi antar bangsa. Jangan lewatkan kronik lengkapnya. Singkap sisi gelap Meriwether Lewis yang tragis dan temukan jawaban mengapa penaklukan terbesar ini
justru berakhir dengan darah dan air mata. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.